Aku butuh 7 tahun untuk lulus kuliah. Bukan karena aku malas, tapi karena aku ahli dalam menunda. Kalau dipikir-pikir, kalau aku malas, dulu itu aku malah rajin ngegame dan nonton drakor yang sudah di tahap adiksi. Dan aku tahu sebagian besar dari kamu yang ngeklik video ini pasti mengalami hal yang sama. Bahkan ironisnya, kalian menonton video ini pasti lagi menunda sesuatu yang seharusnya kalian lakukan. Tapi tenang aja, di video kali ini aku akan bagikan tips, metode yang simple dan mudah dilakukan. Dan kalau kamu bisa melakukan metode yang aku bahas kali ini, kamu akan bisa kerja tanpa harus menunggu mood. Dan kamu nggak akan ketergantungan motivasi, nggak panik dikejar deadline, dan pelan-pelan kamu membangun hidupmu lebih produktif. Bukan cuma sibuk. Sayangnya, sebagian besar dari kita tahu akan melakukan sesuatu hal yang penting, tapi kebanyakan dari kita malah memilih sesuatu hal yang menyenangkan atau yang lebih mudah dilakukan. Itu dikarenakan prokrastinasi ini hampir tidak ada hubungannya dengan kemalasan. Itu semua memang adalah cara otak kita bekerja. Otak kita diciptakan memang untuk menunda. Kalau aku bisa analogikan, di otak kita itu ada 3 karakter utama. Disclaimer dulu, aku di sini tidak menyudutkan suatu identitas tertentu, tapi aku di sini mencoba menjelaskan sesuatu agar lebih mudah dimengerti. Di bagian otak kita ada 3 karakter utama. Yang pertama adalah Pak RT. Pak RT ini diibaratkan diri kita yang sesungguhnya. Dia ini visioner, selalu punya rencana yang matang, dan tahu apa yang harus dilakukan. Sayangnya, dia ini nurut banget dengan karakter yang kedua, yaitu Bu RT. Bu RT ini paling nyantai, paling suka rebahan, dan jago bikin alasan. Dan karakter inilah yang sering membujuk Pak RT untuk tidak produktif. Dan karakter yang ketiga adalah Pak Satpam. Pak Satpam ini si tukang panik. Dia ini pendiam, jarang muncul, nggak kelihatan, muncul-muncul pas deadline sudah dekat. Dan dia bisa memaksa Pak RT kerja mati-matian dalam waktu yang singkat. Masalahnya, kalau tidak ada tekanan waktu, Bu RT ini selalu menguasai pikiran kita. Kita jadi gampang rebahan, males-malesan, dan jadi gampang lupa waktu. Perlu diingat, tugas kita bisa selesai kalau ada Pak Satpam ini muncul. Karena Pak Satpam ini adalah tugasnya untuk mengaktifkan Pak RT biar lebih produktif. Oke? Dan semuanya itu jadi masuk akal. Kenapa aku bisa lulus kuliah selama 7 tahun? Ini semua dikarenakan deadline yang mepet dan ada ancaman DO kalau aku nggak segera menyelesaikan tugas skripsi. Ya, aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi, karena pengalaman ini, aku jadi tahu banget kalau deadline sepenting itu. Masalahnya, banyak aspek di kehidupan kita yang seolah-olah semuanya nggak ada deadline. Misalnya untuk menjaga kesehatan fisik atau mental, bahkan untuk merencanakan masa depan. Kabar baiknya di sini, kita bisa menipu otak kita biar kita bisa membangunkan si Pak Satpam ini lebih awal, biar bisa bekerja sama dengan Pak RT, agar nggak selalu menuruti keinginan Bu RT. Caranya adalah kita pakai metode deadline fiktif. Dan ini 4 langkah yang bisa kamu lakukan hari ini juga. Step 0 atau step awal sebelum mulai ke step 1. Ini benar-benar kayak ritual sebelum melakukan tugas besar, yaitu 6-minute workout. Tujuannya adalah untuk membangun momentum. Hambatan terbesar dari kita biasanya itu memulai, bukan mengerjakan sesuatu itu sendiri. Dan seperti halnya mesin atau mobil, kalau mau dipakai, pasti butuh dipanasin dulu kan. Otak kita pun mirip cara kerjanya seperti itu. Jadi metode 6 menit olahraga ini sangat efektif untuk membangun momentum sebelum melakukan sesuatu yang lebih besar. Sebuah studi di tahun 2019 yang diterbitkan oleh British Journal of Sport Medicine menemukan bahwa aktivitas fisik di pagi hari dapat meningkatkan fokus,
pengambilan keputusan, dan kemampuan belajar. Jadi intinya, sebelum melakukan tugas besar apapun itu, aku saranin kamu melakukan 6 menit olahraga ini. Caranya simple banget, kamu cukup pilih satu gerakan body weight favoritmu, kayak squat, push up, sit up, atau apapun itu yang mudah kamu lakukan. Fokus sama satu gerakan itu, lakukan selama 30 detik, kemudian istirahat selama 5 detik. Ulangi terus sampai 6 menit selesai. Setelah 6 menit berlalu, otak sudah mulai panas dan sudah mulai siap untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dan kita akan lanjut ke step yang ke-1, yaitu 5 second rule, yang tujuannya untuk melawan keraguan. Biasanya kita itu ragu akan sesuatu kalau kita memberi kesempatan otak kita berpikir. Dengan catatan, ini khusus untuk tugas-tugas yang memang seharusnya dilakukan dengan cepat. Bukan untuk menentukan investasi, atau untuk menikah, atau untuk sesuatu yang lebih besar. Kalau hal-hal seperti itu, memang dibutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih matang. Tapi kalau untuk melakukan tugas skripsi atau untuk olahraga, teknik ini yang diperkenalkan oleh Mel Robbins adalah teknik yang sangat efektif untuk tidak memberi celah otak kita berpikir. Jadi contohnya, setelah melakukan 6 menit olahraga tadi, kamu boleh istirahat dan bengong sebentar. Nggak ngapa-ngapain, oke? Di waktu bengong ini, aku yakin pasti kalian ingin membuka sosmed. Waktu ingin membuka sosmed tersebut, langsung saja dalam hati hitung mundur selama 5 detik. Jadi misalnya, ingin buka sosmed nih. Hitung aja langsung mundur dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung lakukan tindakan kecil yang berhubungan dengan apa yang akan kamu lakukan berikutnya. Misalnya kalau mau mengerjakan skripsi, langsung aja buka laptopnya dulu, nyalain. Atau misal dari posisi rebahan, langsung aja bangun, berdiri, duduk di tempat laptopmu berada. Selanjutnya masuk ke step yang kedua. Step yang kedua ini 2-minute rule, yang bertujuan untuk mulai eksekusi. Apapun kerjaannya, yang jangka waktunya itu panjang banget, kelihatan besar banget, itu pasti kelihatan berat dan kelihatan serem. Tapi dengan 2-minute rule ini, caranya gampang banget. Apapun tugasmu, kamu harus komitmen selama 2 menit. Set timer aja di HP selama 2 menit, terus mulai langsung kerjain. Gak usah mikirin setelah 2 menit ini mau lanjut atau enggak. Tapi biasanya setelah 2 menit, kita akan terus lanjut. Dan selanjutnya masuk ke step yang ketiga, yaitu 5-minute rule. 5-minute rule ini bertujuan untuk menambah durasi waktu kerja. Jadi oke, udah 2 menit nih tadi. Terus kita keterusan kan? Setelah kita keterusan, terus kita pengen berhenti. Ketika pengen berhenti itu, langsung ambil timer lagi, set selama 5 menit. Kebanyakan, seperti yang aku alami sendiri, aku jadi keterusan bisa sampai ngerjain sesuatu itu 45-60 menit. Padahal rencananya tadi cuma aku set waktu 5 menit. Dan step yang terakhir adalah teknik Pomodoro, yang bertujuannya untuk mengoptimalkan fokus kita. Fokus terlalu lama juga bisa bikin otak kita capek, dan produktivitas kita pasti menurun. Teknik Pomodoro ini membantu kita agar otak kita bisa istirahat dengan cara 25 menit kerja dan 5 menit istirahat. Caranya gampang banget, set timer aja selama 25 menit. Kemudian setelah 25 menit selesai, set timer lagi selama 5 menit untuk istirahat. Dan ulangi siklus ini 3-4 kali. Baru kamu coba istirahat yang panjang. Dan coba komit ke diri sendiri. Misalnya, aku mau scroll sosmed kalau satu sesi Pomodoro ini selesai. Sebagai penutup, aku akan simpulkan kalau motivasi itu kayak sinyal provider di HP kita. Kadang kuat, kadang lemah. Dia nggak bisa diandalkan. Lebih baik gunakan deadline fiktif untuk menipu otak kita biar lebih produktif. Mulai dari yang paling mudah, yaitu 6 menit olahraga untuk membangun momentum, hitung mundur 5 detik untuk segera melawan keraguan, komitmen selama 2 menit untuk mengerjakan tugas, dan kasih waktu tambahan 5 menit sebelum berhenti menyelesaikan tugas tersebut, dan kemudian yang terakhir pakai teknik Pomodoro untuk mengoptimalkan fokus kita. Dan itu saja video kali ini. Like, subscribe, dan share kalau bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye.